Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, dan kita akan membahas pertemuan selanjutnya tentang analisis regresi 1. Saya harapkan untuk analisis regresi 1 ini kalian harus paham tentang variabel rumusnya dan bisa menyesuaikan dengan rumus-rumus yang ada, karena di sini rumusnya banyak. Jadi siapkan kalkulatornya dan alat hitungnya, mari kita belajar bersama. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang analisis regresi 1. Jadi analisis regresi 1 itu digunakan untuk penelitian survei dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Persamaan regresi sederhana Y sama dengan A tambah BX. Y-nya variabel terikat, A-nya konstanta, B-nya koefisien regresi. Kalau positif itu naik, kalau B-nya negatif itu regresinya turun. X itu variabel bebas. Nah, untuk harga A dan B dapat ditentukan dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Ini sigma X kuadrat itu kalau ini X dikuadratkan ya. Untuk A, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Atau A sama dengan Y bar min B X bar. Keterangannya X bar ini sigma X dibagi N. Kalau sigma ini berarti total atau jumlah ya. Y bar sama dengan sigma Y dibagi N. Yang kedua ada uji linearitas. Setelah diperoleh persamaan regresinya, langkah berikutnya adalah menguji hipotesis analisis regresi linear. Salah satunya adalah uji linearitas atau uji kelinearitasan regresi. Adapun hipotesis yang diuji adalah H0 Y sama dengan A tambah BX model regresi linear, H1 sama dengan Y tidak sama dengan A tambah BX model regresi tidak linear. Untuk pengujian hipotesisnya menunjukkan uji F yang rumusnya adalah F hitung sama dengan RJKTC per RJKE sama dengan S kuadrat TC per S kuadrat E. Ini S kuadratnya berarti varian ya. Keterangannya kan berarti RJKTC rata jumlah kuadrat tuna cocok, varian tuna cocok. RJKE rata jumlah kuadrat error atau galat, varians error atau galat. Ingat ya, kalau S kuadrat itu dia varians. Kriterianya terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabel itu ditentukan dari distribusi frekuensi untuk alfa tertentu. Kita pakainya 0,05 ya. Dk pembilangnya udah pasti K dikurangi 2 dan dk penyebutnya itu N dikurangi K. K itu banyaknya kelompok data. Untuk perhitungan memudahkan mencari F hitung, maka kita ada ringkasan ANOVA seperti ini. Ini ya. Ini lumayan jelemet, tapi insya Allah kalau kalian pasti bisa. Langkah-langkah penentuan tabel ringkasan ANOVA seperti di atas dijelaskan seperti berikut. Yang A, membuat model persamaan regresi sederhana. Yang tadi ya, Y sama dengan A tambah BX. Menentukan jumlah kuadrat regresi A, JK reg A, sigma Y kuadrat dibagi N. Menentukan jumlah kuadrat regresi B terhadap A, JK reg BA sama dengan B dikali sigma X, Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N. Menghitung jumlah kuadrat residu JK reg sama dengan sigma Y kuadrat dikurang JK reg BA dikurang JK reg A. Menghitung rata jumlah kuadrat regresi A, RJK reg A, JK reg A dibagi DK. DK-nya ini dia 1 ya. Menghitung rata jumlah kuadrat regresi B terhadap A, RJK reg B per A sama dengan JK res B per A, DK regnya JK reg B per A per 1. Menghitung rata jumlah kuadrat residu
RJKRS sama dengan JKRS per DKRS sama dengan JKRS per N-2. Nah, ini sama dengan ini. Boleh kalian pakai rumus ini, atau bisa pakai ini. Karena udah ada ketentuan, pakai yang ini aja ya. Menghitung rata jumlah kuadrat error. JKE sama dengan sigma K. K-nya itu banyaknya kelas. Dalam kurung sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat bagi N tutup kurung. Nah, dengan urutan langkah, jangan lupa mengurutkan data X dari terkecil ke terbesar disertai dengan pasangan data Y. Membuat tabel penolong untuk mengumpulkan data Y berdasarkan urutan data X, sehingga setiap data X yang sama dianggap satu kelompok data Y. Menghitung besaran kuadrat error, tiap kelompok data di atas menggunakan rumus JKEI sama dengan YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat per NI. Menjumlahkan kuadrat error dari masing-masing kelompok tersebut dengan JKE sama dengan sigma K YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan bagi N. Selanjutnya menghitung jumlah kuadrat tuna cocok. JKTC sama dengan JKRS dikurang JKE. Menghitung rata jumlah kuadrat tuna cocok. RJKTC sama dengan JKTC dibagi DKTC sama dengan JKTC per K dikurangi 2. Pakai rumus ini. Dengan K banyaknya subkelompok data Y berdasarkan nilai data X. Menghitung rata jumlah kuadrat error. RJKE sama dengan JKE per DKE sama dengan JKE per N dikurangi K. Menghitung F. Nilai F. F hitung sama dengan RJKTC dibagi RJKE. Menentukan F tabel untuk alfa tertentu. F tabelnya itu dia misal kita pakai 0,05. DK-nya itu pakai DK1 berarti K dikurangi 2. Terus F untuk mencari DK2-nya itu dia DKE atau N dikurangi K. Menentukan ukuran-ukuran di atas dalam tabel ringkasan ANOVA. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka regresi berpola linier. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka regresi berpola tidak linier. Dilanjutkan lagi. Uji keberhasilan koefisien regresi. Uji hipotesis lain dalam analisis regresi sederhana adalah uji keberhasilan koefisien regresi. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H0,2 beta sama dengan 0. Koefisien regresi tidak berarti atau tidak nyata. H1,2 beta lebih besar 0. Maka koefisien regresi berarti nyata. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji F yang rumusnya F hitung sama dengan RJK rek BA per RJK res sama dengan S kuadrat rek BA per S kuadrat res. Keterangan ini rata jumlah kuadrat regresi B per A atau varians regresi B per A. RJK res rata jumlah kuadrat residu atau sisa, varian residu atau sisa. Kriteria pengujian terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabel ditentukan tabel distribusi F untuk alfa tertentu serta DK pembilang 1 dan DK penyebut sama dengan N dikurangi 2. Ini ada contohnya. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari tentang analisis regresi 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.